Kukira merah bunga mawar, ternyata merah luka karena tangkainya. Halo pendengar efek pecandu, balik lagi dengan aku yang bernama Hafiz Urbana. Hari ini setelah aku menulis buku harian, aku ingin bercerita mengenai lika-liku pertama kali aku mengenal akan arti sebuah kata mencintaimu dengan seluruh hati. Mungkin terdengar sangat romantis, tetapi justru itu membuatku enggan untuk berhubungan dengan cinta monyet. Cinta abal-abal yang berbalut kata-kata manis yang bertujuan akan keinginan terselubung oleh salah satu pemilik hubungan. Jika semua keinginan tersebut sudah terlaksana ataupun keinginan tersebut sudah tidak ada lagi, itu semua hanya akan menjadi sebuah kenangan. Keinginan terselubung dapat berupa perasaan kasihan ataupun keinginan terselubung lainnya seperti hubungan gelap lainnya. Hal itu dapat berdampak ketidakmenyenangkan atau ketidaknyamanan di kemudian hari. Memang benar, kemunculan hormon cinta bagaikan bunga bermekaran di musim semi. Serasa dunia milik kita berdua menganggap seluruh manusia lainnya yang ada di muka bumi adalah pengontrak. Kata-kata dunia milik berdua sering disematkan kepada orang-orang yang sedang dimabuk asmara. Karena hal tersebut, sehingga dapat menyembunyikan niat terselubung untuk mendapatkan sebuah kenikmatan duniawi bagi si pengkhianat. Terkadang, kita terbuai akan suasana yang terjadi di ruangan remang-remang dan kata-kata manis sang pemain. Bagaikan suara lembut yang berbisik untuk menghancurkan jiwa. Lebih parahnya lagi, hal tersebut menjadi ajang panggung bagi seluruh pasang mata di jagat media. Seharusnya menjadi sebuah titik hitam dalam sebuah hubungan karena belum halal, bukan menjadi sebuah kebanggaan untuk terlihat seperti sang juara. Seperti sebuah hukum yang bernama hukum terbalik, yang bersikeras berniat untuk mendapatkan kesempurnaan untuk pasangan kita, justru terjebak dengan tekanan sampai-sampai membuat pemikiran yang berakhir dalam pengharapan. Bukan berarti cinta setulus hati memberikan semua yang kita miliki sampai sudah tidak ada lagi yang bisa kita berikan. Jika seluruh yang dimiliki diberikan sampai tak memiliki apapun lagi, bukankah justru terlihat seperti seorang pengemis? Karena jika tidak ada lagi yang bisa diberikan, satu-satunya hanyalah kita yang meminta kembali. Kendali dalam diri hal yang paling baik agar tidak berakhir pada penyesalan. Kendali saat kemunculan hormon cinta yang hanya dilandaskan dengan nafsu, bagaikan alarm peringatan untuk diri sendiri agar tidak berakhir dengan luka yang bisa berakibat pengorbanan yang sia-sia. Jika mencintai seseorang menggunakan seluruh hati diartikan dengan penyerahan seluruh tubuh dan materi yang kita miliki kepadanya, jangan salahkan dia jika sang kekasih mengecewakanmu atau mengkhianatimu di kemudian hari. Karena rasa sakit akibat perasaan kamu yang bagaikan terjun ke dalam jurang yang sangat dalam, bisa jadi karena ketidakhatianmu karena kata cinta. Mungkin itu rasa yang tepat untuk menggambarkan kekecewaan akan pengkhianatan. Kegiatan romantis untuk terus dapat bertahan dengannya ataupun menunjukkan rasa cinta, itu saja sudah cukup terlihat bagus. Tetapi jika mencintai tidak mempunyai alasan yang kuat maupun batasan yang jelas, tentu saja kegiatan romantis saja tidaklah cukup. Alasan kecil serta batasan kuat untuk mencintai itu sudahlah cukup. Seperti menyukainya akan kepribadian atau tingkah laku dari pasangan maupun batasan dalam berhubungan dalam standar di setiap wilayah. Sisanya kerahkan kepada pembuktian bagi setiap pasangan dengan hal-hal yang tidak selalu mewah dan besar. Mengingatkan hari ulang tahun ataupun mengingatkan sesuatu hal yang disukai oleh pasangan itu sudah cukup dijadikan sebagai alasan kecil. Alasan kecil itu sudah dapat menjadi bahan bakar untuk hormon cinta muncul di antara pasangan. Tidak melulu tentang nafsu sebagai bahan bakar hormon cinta sebagai alasan kecil, tetapi justru nafsu dijadikan batasan kuat antara kamu dan dia. Tidak melulu tentang nafsu sebagai bahan bakar hormon cinta sebagai alasan kecil. Alasan kecil itu sudah dapat menjadi bahan bakar untuk hormon cinta muncul di antara pasangan. Tetapi justru nafsu dijadikan batasan kuat antara kamu dan dia. Berhubungan dengan lawan jenis untuk menjalin sebuah hubungan bisa dimulai dari hal kecil ataupun batasan kecil. Sehingga batasan maupun hal kecil itu akan menjadi besar di kemudian harinya. Bagaikan hukum bola salju yang pernah kita bahas di episode sebelumnya.
Namun jangan lupa sematkan saling menghargai dan menjaga perasaan sesama pasangan. Komunikasi tetaplah harus dijaga, atau komunikasi juga bisa dijadikan bahan bakar untuk hormon cinta. Bertukar informasi mengenai diri pribadi kepada pasangan bisa dijadikan hal kecil atau rutinitas kecil yang sering kalian lakukan bersama. Mencintai seseorang jangan terlalu berlebihan, karena jika terlalu berlebihan mencintai seseorang akan berakhir sebuah hukum terbalik. The backward law atau hukum terbalik adalah konsep yang ditemukan oleh ahli filsafat psikologi bernama Alan Watts. Konsep ini menyatakan bahwa upaya yang dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai suatu secara eksplisit sering berakhir dengan hasil yang bertentangan atau berawal dari tujuan awal. Dalam konteks backward law, bahwa ketika seorang berusaha untuk mencapai masa percintaan bersama pasangan, mereka sering sekali justru merasa semakin tidak bahagia, cemas, atau tidak puas. Jadi, dalam menjalin hubungan tidak perlu terlalu berlebihan ataupun jadi juga kurang. Agar dapat memahami pasangan lebih mudah, kesadaran itu lebih baik. Terima kasih sudah mau mendengarkan cerita Efek Pecandu sampai akhir. Jangan lupa kunjungi semua sosial media yang kami miliki. Sampai ketemu lagi di konten selanjutnya. Bye-bye.